Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik pasti tahu kan kita mau ngapain pada hari ini? Karena hari ini hari Minggu, kita mau ngapain nih, Ci? Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Ci? Kita mau nyanyi lagu Ku Istimewa. Dan karena itu kita bisa melawan setan. Ya, sekarang udah tiba saatnya kita untuk ngapain nih, Ci? Kita sekarang mau mempersiapkan hati dan pikiran kita karena kita sebentar lagi mau dengerin firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Hanya Engkau Juru Selamatku. Jadi persiapin hatinya ya, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan biar kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
kali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Kau yang memperhatikan kami, Bapak, Kau yang siapkan hati kami, Yesus. Kau yang berkati kami, Bapak, dan persiapkan telinga dan juga hati kami, ya Bapak. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih karunia kepada kami. Kau membangun kami, Bapak, di tempat ini juga, Bapak. Kau juga yang membuat kami, Bapak, tersadar bahwa kami sangat membutuhkan Kau pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan firman Tuhan, dan Kau yang berkati, Bapak, guru-guru yang akan memberikan firman Tuhan-Nya. Kau juga yang berkati kami di rumah Bapak, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan tentang sebuah kejujuran. Nah anak-anak, pada masa Rasul Petrus, dia memimpin jemaat yang ada di Yerusalem, maka ada suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini dia menjual sebidang tanahnya dan berniat baik anak-anak, ingin mempersembahkan, memberikan uang hasil dari penjualan tanahnya itu untuk dipersembahkan buat pekerjaan Tuhan. Nah anak-anak, ketika itu Ananias dan Safira mulai berunding di rumah, ya, mereka mulai berunding. Nanti kalau tanah kita laku 1 juta, kita akan berikan uang itu buat pekerjaan Tuhan. Lalu Ananias dan Safira mulai menjual tanah itu dan berhasil anak-anak. Ya. Ketika tanah itu sudah dijual dan uangnya didapat, maka Ananias dan Safira mulai merasa sayang dengan uang yang sejumlah itu jika dipersembahkan semuanya. Makanya Ananias dan Safira mulai berunding. Gimana kalau jangan dikasih semua uangnya? Kan kita juga perlu, ya. Kita juga kan perlu untuk kegiatan-kegiatan kita, perlu buat kehidupan kita. Bisa untuk jalan-jalan, bisa untuk beli baju, bisa untuk makan enak, dan semuanya. Nah, akhirnya kedua orang ini, suami istri ini, Ananias dan Safira, mulai mengambil kesepakatan bersama untuk menyerahkan hanya sebagian saja, tidak keseluruhannya. Nah, lalu Ananias pergi menjumpai Petrus. Ketika Ananias berjumpa dengan Petrus, Ananias bawa persembahan itu kepada Petrus. Lalu Petrus tanya kepada Ananias, apakah betul hasil penjualan tanah ini jumlahnya sekian? Ya, misalnya 1 juta nih ya. Lalu Ananias katakan apa coba? Iya betul, cuma segini. Aku serahkan, aku persembahkan semuanya. Nah, adik-adik, padahal yang sebenarnya seperti itu tidak. Ya betul, tidak seperti itu. Ya, justru Ananias dan Safira bersepakat untuk mengambil separuhnya. Ya, kira-kira menurut kamu salah nggak sih mereka? Kan itu tanah punya mereka. Mereka jual punya mereka. Sebetulnya tidak salah kalau Ananias dan Safira tetap ingin memiliki uang itu. Yang menjadi salah adalah ketika Ananias dan Safira tidak bersikap jujur. Ya. Nah, apa akibatnya dari perbuatan dan sikap hati yang tidak jujur? Ya, perkataan yang tidak jujur. Nah, ketika Petrus mengatakan bahwa benarkah uang ini didapat dari hasil penjualan jumlahnya sekian, karena Ananias mengatakan betul, betul Pak Petrus, hanya semua ini kami serahkan. Maka ya, Petrus katakan, mengapa engkau berdusta? Ya, ketika Petrus mengatakan seperti itu, apa yang terjadi? Ananias seketika itu juga rebah. Ya, dia meninggal anak-anak. Wow, mengerikan ya, perkataan yang tidak jujur, sikap hati yang tidak jujur, pikiran yang tidak jujur berakibat dosa. Dan dosa itu mengakibatkan maut. Maut itu apa? Kematian kekal. Ya. Nah, Ananias rebah. Ya. Dan ketika itu Petrus katakan dan perintahkan kepada
untuk dikuburkan. Tidak lama kemudian datang siapa? Betul, istrinya, ya, Safira. Karena Safira menunggu, kok Ananias sih, suami saya kok nggak datang-datang ya, kok nggak pulang-pulang ya, waduh ngapain ya bersama dengan Pak Petrus, ya. Lalu Safira menyusul, ya. Ketika Safira menyusul dan bertemu dengan Rasul Petrus, Petrus pun bertanya yang sama kepada Ananias dan Safira, ya. Dikatakan kepada Safira, Safira, apakah betul uang hasil penjualan tanah ini sebegini jumlahnya? Lalu Safira dengan tidak merasa bersalah, tidak merasa ada rasa takut dengan dosa, maka Safira katakan, betul Bapak, betul Pak Petrus, hanya seperti itu yang kami dapat. Wah, ya, lihat ada persekongkolan, ada kekompakan yang tidak baik, ada kerjasama yang tidak baik antara Ananias dan Safira, ya. Walaupun mereka suami istri, harusnya mereka saling mengingatkan, ya. Jadi ini pelajaran buat kalian, ya. Kalian harus kompak untuk yang baik, ya. Setia kawan untuk yang baik. Jangan setia kawan dan kompak yang tidak baik, menimbulkan dosa, itu tidak baik, ya. Nah, ketika Petrus bertanya kepada Safira bahwa jumlah uang yang diterima hasil penjualan tanah itu sama seperti yang dia terima dari Ananias, maka seketika itu juga Petrus berbicara, ya. Petrus katakan bahwa, mengapa Safira engkau bersekongkol dengan suamimu, ya? Baru saja orang-orang mengusung mayat dari suamimu untuk dikuburkan. Hari ini juga karena engkau bohong, karena engkau tidak jujur, maka engkau pun akan sama seperti suamimu. Seketika itu juga rebahlah tubuh dari Safira, sama seperti Ananias. Wah, sangat menakutkan ya anak-anak. Kalau begitu mungkin kalian berpikir, kok Petrus jahat ya? Kok kejam sekali ya Tuhan menghukum orang, padahal kan udah mempersembahkan uangnya hasil penjualan tanah. Nah anak-anak, kita belajar dari peristiwa ini. Sebetulnya persoalannya bukan uangnya, bukan persembahannya yang membuat mereka dihukum. Tidak, ingat anak-anak, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Allah pencipta alam semesta. Dia nggak butuh uang kita, ya. Dia nggak butuh persembahan kamu. Tetapi yang Tuhan mau di dalam hidup kita adalah ketaatan hidup kita, ketaatan hati kita, ketaatan akan karakter kita. Hidup pribadi kita haruslah taat dan dengar-dengaran. Itu yang Tuhan butuh dari kita, bukan uang kita, ya. Seandainya Ananias dan Safira datang kepada Rasul Petrus mengatakan bahwa, Bapak Petrus, saya menjual tanah saya, ya, tetapi saya mau persembahkan hanya seperti ini, nggak masalah, ya, karena bukan jumlah uangnya, bukan jumlah persembahannya, tetapi ketulusan hatinya, kejujurannya, itu yang Tuhan mau, dan ketaatan kita, itu yang Tuhan mau. Nah, jadi adik-adik, bukan masalah kejam dengan hukuman seperti itu, tetapi ingat, Alkitab katakan bahwa upah dosa adalah maut. Maut itu artinya kematian yang kekal. Nah, supaya hal seperti itu jangan terjadi kepada kita, mari kita mau melatih diri kita untuk mulai bersikap jujur, ya, berpikiran jujur, berbicara jujur, ya. Satu saat mungkin kalian pernah seperti ini, ya. Ibu harap sih tidak pernah ya, tapi mungkin ada yang pernah. Mari kita bereskan, ya, kita minta ampun kepada Tuhan. Misalnya, satu saat ketika kamu mau sekolah minggu, ya, mama kamu kasih kamu uang persembahan, betul kan ya? Nah, mungkin mama kasih uang persembahannya itu 5.000, ya. Dan itu jelas buat uang persembahan kolektor di sekolah minggu, ya. Nah, terus ketika kamu pergi ke gereja, di depan gereja ada yang berjualan, ada yang berjualan aromanis, ada yang berjualan mainan-mainan pernak-pernik, ya, jepit-jepit atau karet-karet atau mainan-mainan apapun, ya. Lalu kamu tertarik dengan mainan itu atau tertarik dengan aromanis yang sedang dijual oleh bapak yang ada di sekitar lingkungan gereja, ya. Nah, lalu kamu mulai berpikir, ya
Lalu emangnya bilang, oh 2.000 Neng. Wah, kamu mulai berpikir, wah berarti saya bisa beli. Karena apa? Kan uang yang tadi mama kasih 5.000, ya. Berarti saya bisa beli aromanis itu, atau saya bisa beli mainan itu, dan uang yang 3.000-nya buat kolektor, buat persembahan. Nah, menurut kamu benar tidak sikap itu? Apa? Betul, tidak benar, ya. Karena tadi pesan mama uang kolektornya dikasih berapa? 5.000. Tapi yang dimasukkan berapa? 3.000. Nah, hal-hal seperti inilah, walaupun tampaknya adalah perbuatan dan sikap yang sepertinya kecil lah, nggak apa-apa lah, kan uang mama saya. Toh guru sekolah minggu nggak ada yang tahu, mama juga nggak ada yang tahu. Gimana aku dong uangnya mau dipakai apa? Nah, kebiasaan-kebiasaan tidak baik seperti itu membuat kalian menjadi terbiasa untuk main-main dengan dosa. Ya, artinya kamu sudah mengambil keputusan yang tidak jujur, ya. Yang seharusnya ketika mama kasih uang persembahan dan kolektornya itu 5.000, kamu berikan itu semua. Kembali lagi, Tuhan tidak butuh uang kalian, ya. Tetapi Tuhan mau ketaatan kalian dan kejujuran kalian. Akan lebih baik kalau kamu serahkan itu buat pekerjaan Tuhan, serahkan itu di kolektornya, di persembahannya. Nanti ketika kamu mau membeli aromanis ataupun mainan-mainan yang tampaknya kamu ingin banget, kamu bisa bilang sama mama, "Mah, minggu depan kolektornya yang 5.000, ya, aku serahkan ke sekolah minggu, tapi mama kasih lebih dong. Aku pengen jajan aromanis ada di gereja, dan itu tidak setiap hari aku lihat, hanya dari minggu." Ibu percaya, ibu yakin banget mama pasti mengerti, ya, dan akan diberi lebih. Tapi kalau kamu ngakal-ngakalin seperti itu, ya, kamu nyumput-nyumput seperti itu adalah kebiasaan yang sedang kamu bangun di dalam diri kamu, satu sikap, satu karakter, satu kebiasaan yang pada akhirnya akan menjadi biasa ketika kamu sudah besar. Dan itu yang membahayakan kamu. Ketika terbiasa dengan sikap-sikap seperti itu, ya, tidak taat, tidak jujur, tidak disiplin, itu akan membuat kamu ketika kamu sudah besar, baik kamu ketika sekolah di SMP, SMA, apalagi kuliah, apalagi bekerja, kebiasaan buruk itu akan terus terbawa, dan akhirnya kamu menjadi seorang pemuda-pemudi atau karyawan yang tidak jujur, yang tidak akan bisa mencapai prestasi karir yang baik. Karena apa? Karena bos kita akan menilai sikap hidup kita, akan menilai sikap kebiasaan kita. Nah, Tuhan mau pagi ini membuat kalian menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang taat dan dengar-dengaran terhadap nilai-nilai dan ajaran firman Tuhan. Mari anak-anak, kita biasakan hidup kita untuk jujur. Mulailah dari hal-hal yang kecil supaya kamu akan terbiasa menjadi orang yang memiliki kebiasaan baik, memiliki kejujuran, memiliki ketaatan kepada hal-hal yang lebih besar. Ya, nah ayat hafalan kita ya nanti akan dibacakan. Mari kakak akan bacakan di dalam Efesus. Ya, di situ ayat hafalan menceritakan bahwa kita tidak boleh memberi kesempatan buat iblis, buat si jahat, ya, untuk membawa kamu, mempengaruhi kamu kepada sikap dan perbuatan yang tidak baik. Ya, mari kakak Lea akan bacakan ayat hafalannya. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ya ingat baik-baik. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, ketika kamu muncul keinginan dan pikiran untuk tidak taat, untuk tidak patuh kepada perkataan mama yang memesankan bahwa ini buat kolektor, ya, ini buat persembahan, lalu kamu mulai memikirkan untuk yang lain. Nah, jangan beri kesempatan buat iblis. Baik anak-anak, yuk kita berdoa. Apabila kita pernah melakukan itu, mari kita bereskan. Kita berdoa sekarang, minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan hati kita, bersihkan hati kita, dan kita menjadi didapati oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Mari kita lipat tangan tutup kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pagi ini
yang mengingatkan saya untuk saya betul-betul memiliki kebiasaan sikap hidup yang baik sesuai dengan ajaran firman Tuhan, yaitu berkata jujur, bertindak jujur, dan taat terhadap ajaran firman Tuhan supaya kami betul-betul hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah saya ketika hari-hari yang lalu saya pernah melakukan ketidakjujuran dan ketidaktaatan. Ketika saya diberi uang kolektor, saya sempat pakai itu untuk jajan sebagian dan sebagian dipakai kolektor. Tuhan ampuni saya. Saya percaya Tuhan mengasihi saya. Segala dosa dan salah saya Tuhan Yesus ampuni. Dan basuh hati saya menjadi bersih di hadapan Tuhan, supaya saya berkenan kepada Tuhan. Dan saya berjanji Tuhan tidak mau mengulangi lagi sikap-sikap yang tidak jujur, sikap-sikap yang tidak taat, sikap-sikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan buat kehidupan saya. Saya mengucap syukur karena pagi ini Tuhan boleh mengampuni saya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur karena segala kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti buat kami. Berkati mama papa, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati gereja kami GPPK Community of Life, dan berkati juga sekolah di mana kami bersekolah. Berkati guru-guru kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati lingkungan di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa, kekal selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa untuk minggu depan dalam kegiatan sekolah minggu kita. Dah.